Halo kawan-kawan semua, jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa pula untuk mensubscribe channel ini, yaitu Sentana Junior. Mudah-mudahan pergapian ataupun cupang di Jambi khususnya bisa maju. Salam Delta. Datang hari air telah tenang, sungguh pun tenang deraslah ke tepi. Anaklah Jambi janganlah dikenang, kalau dikenang merusak hati. Anaklah Jambi janganlah dikenang, kalau dikenang merusak hati. Halo teman-teman Sentana Junior. Di video kali ini kita mulai obok-obok lagi nih. Nah, kita sekarang ada di area Sungai Kambang. Nah, untuk lokasi kita ke tempat Bang Ahmad Farudin. Lokasi di Sungai Kambang itu nggak jauh dari SD Al Azhar. Nah, kalau dari sana itu dari arah Sipin. Dari arah Sipin. Kalau ke arah sana itu ke arah dari arah Telanai Pura, Simpang 4 Telanai Pura. Patokannya nih. Di sini. Nah, ada butik-butik di sini. Kalau nggak tuh ada Alfamart. Ada Alfamart dari sini. Nah, pas di Alfamart itu, samping Alfamart ada lorong kuburan, lorong Kenanga 2. Lorong Kenanga 2. Sini nih. Masuk aja terus sekitar 300 meter lah ke sana tuh. Yuk kita ke sana. Kebetulan sudah ada yang nemenin ke arah sana. Nah, untuk lokasinya dari lorong Kenanga 2 itu lurus aja terus. Pas di tikungan itu pilih lurus aja. Patokannya nih, di sini ada bedeng. Bedeng 4 pintu. Tuh di sini. Nah, pas yang ada pagar hitamnya. Pas ada pagar hitamnya nih, ada garasinya. Nah, ada pagar hitamnya. Detail lokasinya di situ. Oke, kita langsung ke sana. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, syukurlah. Nah, ini untuk owner dari Kincai Gapi Farm ya Bang ya? Ya. Oke, nanti kita lihat-lihat. Buat teman-teman, jangan lupa tonton terus, subscribe juga, like dan komentarnya nanti ya. Dan juga jangan lupa lagi nih,
hidupin tombol merahnya, loncengnya juga. Jadi biar bisa lihat konten saya terus. Oke teman-teman, kita gas. Lihat isi dalamnya gimana. Oke teman-teman, ayo kita obok-obok. Tuh sekilas penampakannya. Nah teman-teman, ini jenis apa nih bang? Kalau ini jenisnya Guppy Blonde Yellowlace Top Sword bang. Duh panjang bener, nggak hafal saya udah. Iya. Ganti lagi, bingung saya Orang nyebutnya. nyebutnya Top Sword aja. Oh, yang biar simpel disebut top Top sword. Sword. Oke. Kalau yang ini bang? Nah ini female-nya bang, betinanya. Oh betina. Memang ini ada sebagian betina yang lain kan saya gabung. Oh ke sini. digabung jadi satu ya. Yang penting sama-sama betina. Oke. Untuk ini jenis Yellow Cobra. Yellow Cobra. Yellow Cobra. Ada juga yang mengatakan White Cobra. White Cobra. Oh gitu. Oke. Kalau ini albino full red. Oh albino full red. Albino full red. Oke, Ini oke. untuk usia 3 bulan ini. 3 Masih bulan. 3 bulan. Oke. AFR lah ya katanya. AFR. Nah, kalau ini saya tahu nih kemarin pernah pelihara juga kan. Iya. Ini jenis HB White. HB HB White. White. Half black white. Oh gitu. Karena ada ini setengah hitam di Oke. badan. Atau orang menyebutnya juga dengan tuxedo white. Oh iya. Tuxedo White. Dan ini female dari albino full red tadi. Oh gitu. Sebagian saya gabung, sebagian tidak saya gabung. Oke. Nah ini juga HB White. Ini sortirannya juga untuk dikawinkan induan. Kayaknya rada pemalu itu bang. Kalau ini untuk Kalau anakannya ini ya. Buraya Blue Dragon. Ntar belum fokus. Karena terlalu kecil jadi nggak fokus. Oke. Ya, oke. Nah tuh mulai kelihatan tuh. Oke lanjut. Kalau ini Yellow Cobra juga, tapi saya anggap ini rejekan. Oh Yellow Cobra reject ya. Reject. Oke. Karena tidak sesuai dengan kriteria saya. Oke. Nah ini ialah anakan Blonde Yellowlace Top Sword tadi. Oh ya Ini masih belum sama. saya sortir ya, masih sama dia kan belum sortir jantan betinanya. Iya. Kalau ini anakan apa nih bang? Anakan Purple-less. Purple-less nanti kita lihat indukannya ada juga ini. Oke. Begini. Kalau ini top sword juga ya? Top Sword. Ini kebetulan kemarin ada betinanya cuman mati gitu bang. Oke. Kita lihat lagi. Oke. Nah inilah indukan Purple-less yang di atas tadi bang. Oh gitu. Nah ini betina Yellow Cobra. Betina Yellow Cobra. Iya, sebagian ada yang masih virgin atau perawan gitu bang. Iya. Lanjut. Nah ini male atau jantan dari Blue-less atau Purple-less ini bang. Masih usia 1 bulan lebih sedikit ini. Oke lanjut, ini juga Top Sword bang. Masih di jalur top sword. Top Sword. Ini Red dan Blue Dragon. Oke. Nah ini female yang anakan. Ini sudah sebagian saya sortir ini. Iya, sortiran ya. Iya, Purple-less. Nah, kita lihat rak berikutnya. Nah, ini Buraya Dragon juga bang, cuma belum disortir. Oke. Nah ini indukan dragonnya bang. Ini indukannya. Indukannya itu jantannya di belakang itu malu-malu. Lanjut, ini Yellow Cobra. Yellow Cobra sengaja saya pisahin juga.
ujung sekali. Ujung sekali. Nah, ini juga yellow cobra. Ini yang F3 ini anakan yang beda lagi dari yang tadi. Lanjut, ini female HB white. HB white. Ya, masih virgin. Ini albino full red betina atau female. Ini jantannya. Ini yellow cobra jupe. Ini blue dragon jupe. Oke, lanjut, ini female top sword. Female top Top sword. sword. Dan ini kembali top sword lagi, Bang. Oke. Nah, yang di sini nih apaan nih, Bang? Yang di itu female blue dragon, Bang, sengaja tidak dinaikin, Bang. Iya, disembunyikan teman-teman. Disembunyikan. Nah, setahu saya beliau ini pemain kontes untuk Gapi. Ini pialanya teman-teman. Pernah kirim kemana aja? Ini dia nih, ada nih, kelihatan tuh. Itu Ini di Medan. Medan. Di Medan. Nah, Yang ini di Pekalongan waktu itu. Pekalongan Ini di Riau. di Riau. Tuh. Dan ini di Bogor. Ini bukan piala ya, ini pakannya. Halo kawan-kawan Sentana Junior, perkenalkan nama saya Ahmad Fakhrudin, owner dari Kincai Gapi Farm yang berada di kota Jambi. Nama Facebook Ahmad Fakhrudin, IG atau Instagram Kincai Gupi, WA 089562295025. Untuk alamat boleh kawan-kawan cek di Google dengan alamat Kincai Gapi Farm atau berada di Sungai Kambang, Lorong Kenanga 2. Awal mula abang piara Gapi ini sejak kapan? Kalau ada story-nya gimana gitu? Nah, jadi untuk pemeliharaan Gapi ini saya mulai dari awal tahun 2020 untuk benar-benar ke Gapinya. Tapi untuk historinya ini agak unik. Dulu saya mainnya aquascape. Saya buat aquascape, kemudian saya isi dengan ikan pelati, ikan gapi, dan ikan moli. Nah, di situ saya melihat gapi betina ini perutnya besar yang betina. Kemudian saya lihat beranak. Saya kemudian heran, loh kok ini ikan beranak? Ikan beranak, kemudian saya diamkan, besok paginya itu dimakan. Nah, kemudian sebulan lagi perut gapi itu besar lagi. Itu sebelum saya mengenal gapi juga. Saya pisahkan betina ini. Kemudian beranak lagi. Disitulah saya pelihara anaknya dari kecil sampai umur 3 bulan. Nah, saat itu di bulan 12 tahun 2019 saya ingin pulang ke Kerinci bersama istri. Nah, ikan yang saya besarkan tadi di umur 3 bulan ini saya bingung mau dikemanain. Nah, di situ saya coba jual. Nah, ternyata laku. Nah, disitulah terpikir saya untuk memelihara ikan gapi. Pas ketika saya berada di Kerinci. Makanya nama farm saya, itulah kisahnya dari ketika saya mau pulang Kerinci, maka namanya Kincai Gapi Farm. Kalau untuk koleksi abang di sini, kira-kira ikan apa aja yang tersedia nih? Untuk gapi di sini cuman ada beberapa jenis. Ada jenis blonde, yellowless, top sword yang saya pegang dari 2 tahun ke belakang. Kemudian ada yellow cobra, albino full red, purples, blue dragon, blue grass, dan selebihnya untuk peliharaan biasa aja. Nah,
setahu saya abang nih main ikan kontes. Iya, Nah, saya agak melenceng sedikit nih mau nanyanya. Nah, iya bang. kriteria ikan gapi kontes itu gimana biar teman-teman tahu kan, apalagi di Jambi ini belum terlalu banyak yang main kontes gitu loh. Ya. Jadi untuk kontes ada beberapa kriteria. Ada yang dari delta, ada yang swordtail, ada yang shorttail itu ialah pintail, kemudian roundtail dan lain sebagainya, dan juga ada ekor half moon. Untuk kriteria delta itu ekornya yang segitiga sama sisi dan perbandingan badan 1:1. Yang swordtail itu juga perbandingan badan dengan ekor itu harus 1:1. Kemudian yang di half moon itu juga 1:3/4. Nanti mungkin di channel ini saya share juga untuk standarnya juga mungkin. Nah, langsung aja nih Bang. Untuk standarnya gimana? Standar yang kita pakai di sini, kita memakai standar Fancy Gapi Indonesia Scoring System atau disingkat FIS. FIS ini dalam naungan Fancy Gapi Indonesia yang diketuai oleh senior Sifu Suhu Rolarto Al-Halifi, atau biasa kami nyebutnya Sifu Arul. Itu untuk sedikit kriteria kontesnya. Nah, pernah main kemana aja dan juara di mana aja Bang? Kalau main untuk kontes, karena di Sumatera ini tidak ada yang regional, jarang yang regional, jadi kita ikut hanya yang di nasional. Nasional itu ada di, kemarin saya ikut di Riau. Di Riau alhamdulillah dapat juara 2 di kelas swordtail. Kemudian di Bogor itu juga juara 2 swordtail. Kemudian kita ikut di Medan mengadakan nasional juga, itu juara 1 half moon. Kemudian di Pekalongan juga juara 2 Juve Tuxedo. Di Surabaya kita ikut tapi belum beruntung. Oh gitu. Nah, kalau untuk perawatan ikan gapi abang di sini nih bagaimana? Ya, kalau untuk perawatan gapi seperti biasa, yang pasti harus ada airnya. Airnya juga cocok untuk gapi. Air yang bagaimana? Ya, kalau di sini saya memakai air endapan sumur. Dan untuk apakah butuh aerator untuk ikan gapi? Saya rasa tidak perlu. Kita memakai aerator, kita menggunakan biofoam itu untuk menyerap kotoran saja. Apabila kita tidak menggunakan aerator, artinya plong saja hanya air, misalnya kita di baskom atau di ember-ember, itu tidak masalah juga. Yang penting setiap minggu atau setiap nampak kotoran tetap kita bersihkan kotorannya. Jangan sampai kotoran-kotoran di dalam baskom atau ember itu sampai banyak sehingga amoniak naik menyebabkan gapi menjadi sakit. Nah, untuk pakannya abang pakai pakan apa aja nih untuk gapinya? Kalau saya khusus di sini, saya hanya menggunakan Artemia dan pelet Otohime. Ada sekali saya menggunakan MEM tapi tidak sering. Yang sering saya gunakan ialah Artemia. Kenapa tidak menggunakan cacing? Kalau saya pribadi di sini saya kurang cocok dengan cacing. Mungkin saya takutnya ikan jadi sakit. Kalau memang mungkin karena tidak terbiasa, itu aja. Oke. Nah, di sini kan abang biasa pakai akuarium. Nah, akuarium yang ideal untuk ikan gapi itu ukuran berapa dan tingginya berapa? Oke. Standar dari akuarium untuk pemeliharaan ikan gapi yang banyak dipakai orang itu 40 panjangnya, lebarnya 25, tingginya 25. Nah, tapi sesuaikan dengan kapasitas ikan. Jangan kita menggunakan akuarium yang kecil tapi ikannya banyak. Akuarium 40 kali 25 kali 25 kita isi sampai 30 ekor, 40 ekor itu juga jangan. Karena apa? Karena itu memperlambat
perkembangan ikan, dan juga ketika kita tidak menggunakan aerator cepat banyak kotoran yang timbul. Itulah mengapa sesuaikan akuarium kita dengan kapasitas ikan. Itu yang berada di sini juga. Ya, terus ini sedikit mengorek-ngorek nih Bang. Ya. Abang pernah jual ikan gapinya nih kemana aja? Kalau di sini di Kincai Gapi Farm kita kalau untuk wilayah Jambi itu sudah semua, kota, kabupaten itu sudah semua. Kalau wilayah di Indonesia itu paling jauh di Papua, Makassar, kemudian di wilayah sebagian Jawa dan Sumatera. Kemudian kalau untuk ke luar negeri sempat pernah tapi tidak jadi karena ada alasan-alasan tertentu lah, dan kesibukan juga. Nah, iya. Terus kalau untuk gapi di sini nih bisa disortir atau dipisah, itu biasanya kalau untuk versi Abang sendiri itu umur berapa? Kalau di sini biasa saya memisahkan jantan dan betina itu di umur 1 bulan. Di umur 1 bulan atau 3 minggu lah paling cepat, ketika sudah kelihatan female dan male-nya atau jantan atau betinanya itu langsung kita pisah supaya tidak terjadi perkawinan dini. Orang itu kawin cepat, sehingga takutnya ikan yang bukan sortiran itu ngikut ngawini si betina tadi. Ya. Terus cara membedakan jantan betina gapi itu bagaimana Bang? Kalau untuk membedakan di usia 1 bulan, kita lihat dari ikan yang bercorak. Kalau ikan yang bercorak biasanya timbul corak. Kalau untuk jantan timbul corak sedikit, itu sudah dipastikan jantan. Atau kita melihat dari alat vitalnya. Kalau alat vital gapi yang jantan itu lurus, sedangkan betina kita lihat betinanya di perutnya ada semacam graphite spot, kalau menyebutnya itu kayak ada telur-telur di situ, ada hitam-hitam kalau yang base body-nya gray atau non albino, dan kalau untuk albino itu ada merah-merahnya di graphite spot atau di bawah perutnya. Dan juga untuk yang bercorak biasanya dia polos untuk jenis yang bercorak. Nah, kalau untuk harga ikan di sini kira-kira mulai dari harga berapa ke harga tertinggi berapa yang pernah Abang jual? Oke. Jadi untuk harga ikan gapi itu relatif tergantung suka antara penjual dan pembeli. Kalau untuk harga ikan mungkin yang reject itu harganya murah dan juga ada di sini. Untuk standar kita jual di sini dari harga 50 sampai 300, dan kemarin ada juga laku yang sepasang 1 juta. Itu Bang. Nah, di sini saya pengen tahu nih Bang, cara memilih. Di sini kan ada banyak ikan kontes. Nah, memisahkan ikan reject atau ikan yang bisa untuk kontes itu bagaimana? Kalau saya pribadi, contoh misal ikannya blonde, yellow lace, top sword, saya memisahkan yang reject dengan yang bagus itu dilihat dari ekornya. Ketika sampai ekor 4 bulan itu sudah ekornya tidak tajam lagi, artinya tumpul, itu tetap saya pisahkan, tetap tidak saya kawinkan. Atau dari sebulan ada rejectannya yang menjadi Vienna, itu tetap saya buang. Kemudian untuk di jenis yellow cobra juga begitu juga. Ketika ada coraknya yang tidak rapat, yang tidak sempurna, artinya tidak bagus, itu saya anggap reject. Begitu juga di albino full red. Albino full red ini ikan primadona. Nah, di mana rejectannya? Kalau pribadi saya, ketika warnanya berbeda dengan warna aslinya, warna merah full, ketika misal ada warna pink atau ungu yang ketika usianya sudah sampai 4 bulan masih kepingan atau masih keunguan, itu juga saya anggap reject. Gitu. Nah, iya, tadi Abang nyebut
Vienna. Mungkin kalau untuk teman-teman yang awam belum paham. Nah, Vienna itu apa, Bang? Vienna itu sejenis gapi juga, tapi kan yang namanya reject ini berbeda dengan indukan awal. Berbeda yang kita harapkan, itulah tadi namanya rejectan. Nah, rejectan dari top sword saya ini ada yang timbul namanya Vienna. Vienna itu sebenarnya jenis ikan gapi juga, cuman kan berbeda dari indukannya, maka saya sebut rejectan juga. Oke. Ada pesan-pesan nggak nih, Bang, untuk teman-teman yang pelihara ikan nih? Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Untuk kawan-kawan ataupun teman-teman yang pelihara ikan baik gapi ataupun cupang, khususnya di gapi lah, jangan takut ikan mati, jangan takut ikan tidak laku. Yang penting jadikan kita peliharaan kita ini, jadikan pertama itu untuk hobi. Jangan jadikan target sebulan harus mencapai 1 juta, sebulan atau harus mencapai 2 juta, jangan. Nah, ketika kita jadikan hobi, pasti kalau dengan hobi kita rawat dengan bagus, ketika kita menjualnya itu pasti harganya bisa jadi mahal. Dan juga untuk kontes juga, jangan takut mengirim ikan. Kalau ikan aku kirim takutnya nanti di sana mati. Yang namanya ikan kontes, yang nama kita kontes itu perang. Nah, perang di sana itu jangan takut gugur. Ketika gugur ya sudah. Ketika kalah juga ya sudah, ketika ikan mati ya sudah, namanya perang. Jadi harus siap mental gitu sih. Oke. Pertanyaan terakhir nih ya, Bang ya. Suka dukanya pelihara ikan gapi itu apa? Kalau untuk duka, mungkin ketika ikan sakit. Ikan yang kita rawat dari kecil sampai besar itu tiba-tiba sakit. Ya, balik-balik sakit ini bisa jadi dari kondisi cuaca, kondisi suhu, ataupun bisa jadi dari kondisi air. Kadang air kita sudah bagus, kita sudah jaga, tapi ya sudah takdirnya ikan sakit, ya balik-balik lagi ke cuaca ataupun suhu, dia bisa sakit. Itu sih dukanya. Dan sukanya ya karena kegiatan saya sehari-hari guru, mengajar siswa, pasti letih, pasti capek. Ketika pulang ke rumah kita melihat ikan, di situ hilanglah rasa capek, rasa penat kita, dan timbullah gairah, semangat lagi gitu. Oke, terima kasih nih Bang ngobrol-ngobrolnya. Ya, mudah-mudahan usahanya makin sukses. Amin. Dan Abang sehat selalu. Amin. Terima kasih Bang ya. Ya, salam Delta.